Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Munir Yusuf Arifin dari instansi Politeknik Perkereta Apian kelas 1 dari Jakarta. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan sendiri kalau menurut istilah umum adalah eh, konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana cara kita menyikapi diri kita sebagai warga dari suatu negara, yang mana kita adalah warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus memahami dan paham terkait dengan uh, negara kita, yaitu Indonesia tercinta ini. Jadi bicara terkait Indonesia, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau yang ada di Nusantara ini. Jadi untuk negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu merupakan negara yang sangat kaya. Mulai dari budaya dan multikulturalismenya, sumber daya alamnya juga sangat kaya. Begitu juga dengan barang produk dalam negeri yang sangat berkualitas, tidak kalah dengan barang-barang dari luar negeri. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bangga menjadi bagian dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Oke, pertama adalah budaya dan multikulturalisme dari Indonesia sendiri. Perlu diketahui atau perlu disadari bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya, sangat terdiri dari sangat banyak pulau-pulau, terdiri dari banyak suku, ras, budaya, agama. Jadi uh, berbagai keanekaragaman ada di Indonesia ini dan dapat bersatu dengan teguh dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki banyak sekali suku, banyak sekali budaya di dalamnya. Maka Indonesia dikenal sebagai negara yang amat kaya akan keanekaragamannya dan dapat akur satu sama lain. Itulah mengapa Indonesia sangat istimewa di mata internasional karena dengan begitu banyaknya suku, budaya, dan agama yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia dapat satu menjadi kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yakni bisa kita ambil contoh beberapa, yaitu banyak sekali tambang-tambang emas di dalamnya, banyak sekali tambang-tambang batu bara, bahkan tambang-tambang minyak bumi juga banyak, tambang timah, tambang nikel, semuanya ada di Indonesia tercinta kita ini. Oleh karena itu, banyak sekali negara-negara asing yang datang ke Indonesia untuk mengincar sumber daya alam kita ini. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melindungi sumber daya alam yang kita miliki, agar sumber daya alam yang kita miliki dapat menjadikan kemakmuran bagi negara Indonesia untuk menyongsong Indonesia Mas nanti di tahun 2045 nanti. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib sekali untuk mempertahankan Indonesia dan menjaga kelestarian alam Indonesia. Kita tidak boleh untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kemudian, selain sumber daya alam yang kaya, Indonesia juga memiliki barang produk dalam negeri yang sangat berkualitas juga. Produk-produk barang dalam negeri yang berkualitas ini tidak kalah dengan produk luar negeri. Jadi Indonesia juga banyak sekali mengekspor barang-barang dalam negeri seperti kopi, udang, minyak kelapa sawit, bahkan industri tekstil juga sangat banyak diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mencintai produk-produk berkualitas yang ada di Indonesia. Jangan kita hanya memakai produk-produk luar negeri saja tanpa kita cinta akan produk dalam negeri kita.
Kita harus cinta akan produk dalam negeri kita. Kita harus bela negara kita dengan cara salah satunya memakai barang-barang produk dalam negeri. Kemudian eh, dari kelebihan-kelebihan yang Indonesia miliki, adakah kekurangan atau masalah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini? Tentu saja sebagai suatu negara yang amat besar, Indonesia juga ada masalah. Tentu saja Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar, terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali suku, dan banyak sekali budaya, bahasa. Tentu Indonesia memiliki suatu kekurangan atau masalah. Baik itu dalam sisi agamanya, sosial, budaya, politik, maupun hukum. Dari segi agama, terkadang Indonesia, kita ini kadang terjadi konflik antar agama. Bahkan sampai mengakibatkan tawuran antar agama. Kemudian dari sisi sosial budaya sendiri, terkadang Indonesia juga mengalami masalah, yaitu akan minimnya kesadaran bersosial dan minimnya kesadaran budaya. Kesadaran sosial seperti banyak kasus-kasus pelecehan, banyak kasus-kasus kekerasan, itu juga menjadi suatu masalah yang ada di negara kita Indonesia ini. Kemudian dari budaya, kadang banyak negara asing, seperti negara tetangga yang mengakui akan budaya kita ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan budaya kita, karena budaya merupakan sumber dari Indonesia, atau budaya merupakan jati diri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan budaya yang ada di Indonesia ini, apalagi sampai diakui oleh negara lain. Kemudian dari sisi politik maupun hukum, terkadang juga banyak sekali kasus-kasus tentang korupsi ataupun kasus-kasus terkait politik yang kadang itu juga menjadi masalah dan kekurangan bagi Indonesia sendiri. Oleh karena itu, eh, kita sebagai ASN muda, kita wajib menerapkan atau membina diri kita dan menerapkan integritas diri yang teguh. Kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang negatif, dan kita harus berpikir positif ke depan. Kita harus meningkatkan kompetensi diri dan tetap memegang teguh integritas, supaya kita bisa menjadikan Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kemudian eh, dari semua masalah tersebut, oleh karena itu penting bagi kita untuk menanamkan rasa bela negara dalam diri kita, terutama bagi kita kaum-kaum muda, untuk melanjutkan tonggak kekuasaan di bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, penting dalam diri kita untuk menanamkan rasa bela negara ini. Jadi, untuk bela negara di Indonesia ini, ada beberapa tokoh inspiratif yang menjadi inspirasi bagi kita agar kita dapat menjadi mereka. Kita bisa menanamkan jiwa bela negara dalam diri kita. Yang pertama, saya mengambil contoh Deddy Corbuzier. Kemudian yang kedua ada Miska Aoki dan Devon Kenzo. Kemudian yang ketiga ada Agnes Monica. Jadi ketiga tokoh ini merupakan tokoh inspiratif di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara dalam diri mereka. Jadi sebagai ASN dan sebagai uh, pemuda Indonesia, kita harus mencontoh sikap mereka dalam bela negara Indonesia untuk membela negara tercinta kita, Indonesia itu. Pertama adalah sosok seorang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sendiri dianugerahkan pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Pak Deddy Corbuzier. Kenapa jabatan tersebut atau pangkat tersebut diberikan oleh Deddy Corbuzier? Adalah karena Deddy Corbuzier pandai dalam menginfluencer orang-orang atau mempengaruhi orang-orang, dan pandai untuk berkomunikasi, sehingga beliau ditunjuk sebagai duta untuk sosialisasi terkait dengan bela negara, untuk menciptakan masyarakat muda dan masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya bela negara
dalam negara kita Indonesia ini. Kemudian yang kedua ada sosok Miska dan Devon. Jadi Miska dan Devon sendiri ini merupakan pemudi asal Indonesia yang mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat prestasi mereka. Jadi mereka berdua dianugerahkan predikat kader bela negara yang diberikan khusus kepada Miska dan Devon atas prestasi, motivasi, dan inspirasi yang telah mereka berikan kepada Indonesia dan generasi muda. Jadi bentuk bela negara sendiri tidak hanya dalam pertahanan membela negara atau kemiliteran, tapi bisa ditunjukkan oleh kepintaran kita untuk go internasional dan membela negara kita tercinta Indonesia. Jadi mereka berdua menunjukkan bahwa bela negara sendiri tidak hanya berfokus pada kemiliteran, tapi juga bisa ditunjukkan dari kepintaran mereka untuk membela negara Indonesia dalam kancah internasional sendiri. Untuk kita sendiri, kita wajib mencontoh mereka agar kita dapat meningkatkan kompetensi diri kita, meningkatkan kepandaian kita, dan meningkatkan kreativitas kita untuk dapat seperti mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Selain Miska dan Dipon, ada juga Agnes Monica. Agnes Monica sendiri merupakan penyanyi asal Indonesia yang sangat terkenal dan go internasional. Agnes Monica sendiri mendapatkan gelar Duta Bela Negara dari Indonesia sendiri karena mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Jadi sosok Agnes Mo ini menginspirasi kita bahwa bela negara juga dapat ditunjukkan oleh karya-karya dari Agnes sendiri. Jadi tidak hanya dari militer atau tidak hanya dari kepandaian kita di kancah internasional, tetapi juga dari karya-karya bisa untuk membela negara kita tercinta Indonesia. Jadi selain untuk menghibur masyarakat internasional, Agnes Mo juga menyebarkan budaya Indonesia juga, mengenalkan Indonesia kepada kancah internasional dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Itu juga termasuk ke dalam bela negara yang ditunjukkan dari karya yang dipelopori oleh Agnes Mo. Jadi berdasarkan tiga tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa bela negara itu tidaklah cuma satu jalur saja. Bela negara itu bisa dari berbagai jalur. Contohnya bisa dari sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier tadi, belum menjadi duta bela negara dengan mensosialisasikan terkait bela negara untuk menumbuhkan semangat bela negara bagi anak muda. Kemudian ada Miska dan Divon tadi, mereka bela negara Indonesia dengan kepintaran mereka di kancah internasional, dengan prestasi-prestasi mereka untuk mengharumkan nama Indonesia. Hal itu juga merupakan wujud bela negara bagi negara Indonesia. Kemudian Agnes Mo, wujud bela negara yang diberikan oleh Agnes Monica ini adalah berupa karya-karya dia yang go internasional dan mengharumkan nama Indonesia, mengenalkan Indonesia di kancah internasional, dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi wujud bela negara ini tidak hanya satu jalur saja, tetapi bisa dari berbagai jalan untuk mewujudkan bela negara kita. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah kita sebagai anak muda dan ASN, kita wajib untuk bela negara negara kita Indonesia ini tidak hanya berfokus pada militer saja, tetapi dapat dari berbagai bidang atau berbagai karya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan bela negara Indonesia. Kita harus cinta kepada tanah air kita Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama. Kita juga tidak boleh merusak negara kita tercinta Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan bela negara yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.